Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelumnya, kita harus terlebih dahulu mempelajari bahwa agama Hindu dan Buddha itu bukan berasal dari Indonesia, melainkan agama Hindu dan Buddha itu berasal dari India. Nah, masuknya Hindu-Buddha di Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dari adanya interaksi perdagangan. Perdagangan antara India dengan Indonesia. Awalnya perdagangan dunia itu menggunakan jalur darat yang terkenal namanya adalah jalur sutra. Yang berwarna merah ini adalah jalur sutra. Kenapa kok namanya jalur sutra? Nah, itu dikarenakan salah satu komoditas andalannya, unggulannya adalah sutra dari Cina yang dibawa melalui daratan ini menuju ke Eropa. Di sini ada pusat perdagangan saat itu, yaitu di Konstantinopel yang sekarang menjadi Istanbul. Dikarenakan jalur darat membutuhkan biaya yang sangat banyak, terus medan yang sangat berat, kemudian rawan terjadinya perampokan, akhirnya ditempuhlah yang jalur laut. Ini berwarna biru. Jalur laut dari Cina hingga akhirnya sampailah di Indonesia. Di sini ada Selat Malaka, kemudian di India. Itulah hubungan dagang antara India dengan Cina itu harus melalui Indonesia. Masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia itu terdapat beberapa teori. Yang pertama adalah teori Brahmana yang dicetuskan oleh Van Leur. Van Leur menyatakan bahwa Hindu-Buddha yang ada di Indonesia ini dibawa oleh para Brahmana yang diundang oleh Raja Indonesia untuk meresmikan prasasti. Dasar dari teori Brahmana ini adalah para Brahmana lah yang mengetahui isi dari kitab Weda. Kitab Weda sendiri menggunakan bahasa Palawa dan Sanskerta. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam agama Hindu itu mengenal yang namanya sistem kasta, pembagian tugas masing-masing. Jadi yang menguasai agama Hindu itu hanyalah orang dari kasta Brahmana. Tuh, jadi yang pertama adalah teori Brahmana yang membuat adalah Van Leur. Dasarnya adalah yang mengetahui isi kitab Weda adalah para Brahmana. Terus yang kedua adalah teori kesatria dicetuskan oleh Seseberg yang menyatakan bahwa agama Hindu dibawa oleh para kesatria. Para kesatria yang berada di India itu kemudian memperluas wilayahnya sampai ke Indonesia. Mereka kemudian mendirikan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Tapi kelemahan dari teori ini adalah tidak ada bukti tertulis bahwa terjadi kolonisasi atas wilayah Indonesia yang dilakukan oleh orang-orang India. Selanjutnya adalah teori Waisa yang dicetuskan oleh N.J. Krom yang menyatakan bahwa agama Hindu di Indonesia itu dibawa oleh kaum Waisya atau pedagang dari India. Para pedagang dari India itu yang hendak ke Cina harus transit terlebih dahulu di Indonesia. Karena pada saat itu masih menggunakan yang namanya angin muson. Angin muson itu bertiup periodik selama 6 bulan. Jadi 6 bulan bertiup ke barat, 6 bulan bertiup ke timur. Nah, dalam waktu transisi itulah mereka kemudian singgah di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, kemudian berinteraksi dengan penduduk lokal. Akan tetapi teori ini juga memiliki kelemahan, yaitu seharusnya kalau interaksinya hanya di daerah pesisir, agama Hindu, Buddha itu kok di daerah pesisir, tapi tidak. Agama Hindu Buddha tersebar sampai ke pedalaman. Jadi teori ini lemahnya di situ. Terus yang terakhir adalah teori Sudra. Teori Sudra dicetuskan oleh Van Viber yang menyatakan bahwa agama Hindu yang
di Indonesia itu dibawa oleh kaum Sudra yang pada saat itu melarikan diri dari India. Teori ini sangat lemah karena orang Sudra itu tidak mengetahui isi dari kitab Weda. Nah, dari 4 teori tadi itu merupakan peran aktif dari orang-orang India. Kemudian dicetuskan satu lagi teori arus balik, dicetuskan oleh FDK Bos yang menyatakan bahwa di sini terdapat peran aktif dari orang Indonesia. Orang Indonesia belajar agama Hindu ke India, agama Hindu Buddha ke India, kemudian mereka kembali ke Indonesia dan menyebarkannya di Indonesia. Teori ini diperkuat dengan adanya prasasti Nalanda yang ada di India. Yang prasasti Nalanda itu berisi permintaan Raja Balaputra Dewa untuk membangun wihara di India atau tempat penginapan untuk para mahasiswa Sriwijaya di India. Teori ini juga diperkuat dari catatan Itsing. Itsing itu pernah singgah di Sriwijaya atau orang Cina bilangnya Selivose untuk belajar agama Buddha karena Sriwijaya adalah bercorak Buddha. Ini adalah FDK Bos, pencetus dari teori arus balik. Demikian ada beberapa teori mengenai teori masuknya agama Hindu-Buddha. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.